reaksi dari para fans Malaysia itu berlebihan, sangat berlebihan. Waktu itu atau pas sekarang ini? Waktu itu. Oh ya. Gemparkan Indonesia. Ini benar-benar mengejutkan. Timnas Indonesia diperkuat 4 pemain keturunan di FIFA Series. Drogba, Haaland, Mbappé, Ramos, siap tempur. Je faisais une Panenka. Et après, je me suis dit, non, t'es fou. And I love a chip as well, you know. Talk to JJ about your finishing. Lleva el equipo 40 goles, tú llevas 22, evidentemente... Waduh, sangat meresahkan. Malaysia iri dengan Indonesia. Tentu kita harus fokus kembali lawan Malaysia seperti yang saya sampaikan kemarin. Tonton sampai akhir ya, ini sangat-sangat menarik dibahas. John Hartman, Timnas Indonesia langsung tancap gas sejak resmi memimpin skuad Garuda. Pelatih asal Inggris itu menunjukkan dedikasi tinggi dengan terbang ke Eropa demi membangun chemistry dan memantau pemain keturunan potensial. Langkah John Hartman Timnas Indonesia ini menjadi sorotan, karena dinilai sebagai fondasi penting menuju target jangka panjang. Di tengah sorotan publik pasca kegagalan lolos ke Piala Dunia 2026, John Hartman Timnas Indonesia mencoba membangun ulang optimisme. Ia menegaskan bahwa membentuk ruang ganti yang harmonis dan mental bertanding kuat lebih penting daripada sekedar mengejar gelar jangka pendek. Pelatih yang pernah menangani timnas Kanada tersebut dikenal tidak bisa diintervensi dalam memilih pemain. Dengan dukungan penuh federasi, ia leluasa menentukan nama-nama yang dianggap sesuai kebutuhan tim. Pada awal Februari, Hartman melakukan kunjungan ke Italia, Belanda, dan Jerman. Salah satu momen yang mencuri perhatian adalah pertemuannya dengan Jay Itzes, yang saat itu tengah menjalani aktivitas klub di Italia. Pertemuan tersebut bukan sekedar silaturahmi. Hartman disebut membahas peran Itzes sebagai figur pemimpin di skuad Garuda. Sang pelatih ingin menjadikan bek tangguh itu mentor bagi pemain lain demi menciptakan keseimbangan di dalam tim. Pendekatan psikologis menjadi ciri khas Hartman. Ia ingin memastikan kepercayaan diri pemain tetap terjaga, terutama menghadapi agenda padat seperti FIFA Series Maret dan Piala AFF 2026. Salah satu topik hangat adalah kelanjutan proyek naturalisasi. John Hartman, Timnas Indonesia disebut telah mengantongi beberapa nama grade A yang berpotensi memperkuat Garuda. Nama pertama yang mencuat adalah Luke Fikri. Winger 19 tahun itu bermain di kompetisi Australia dan dikenal sebagai pemain multiposisi dengan gaya eksplosif. Ia bahkan secara terbuka menyatakan ketertarikan membela Indonesia meski memiliki opsi memperkuat Australia atau Amerika Serikat. Fikri disebut sudah menjalin komunikasi awal terkait peluang memperkuat Merah Putih. Jika proses naturalisasi berjalan mulus, ia bisa menjadi tambahan signifikan di sektor sayap. Selain itu, ada kiper FC Volendam, Kay Vanan. Keunggulan Vanan terletak pada kemampuan ambipedal atau menggunakan kedua kaki secara sama baiknya. Namun peluangnya dinilai cukup tipis karena posisi penjaga gawang sudah dihuni nama-nama mapan. Nama lain yang menguat adalah Tristan Goyer. Bek muda berdarah Maluku ini dikabarkan terbuka menjalani proses naturalisasi. Ia menyampaikan rasa hormat terhadap perkembangan sepak bola Indonesia dan memberi sinyal positif untuk bergabung. Tak ketinggalan, Jensen Selt juga disebut masuk radar. Pemain yang kini berkarir di Eropa itu memiliki kedekatan emosional dengan budaya Indonesia dan menyatakan kecintaannya pada kuliner Nusantara sebagai bagian dari identitasnya. Dalam waktu dekat, Hartman dihadapkan pada dua agenda penting, FIFA Series Maret dan Piala AFF 2026. Tantangan muncul karena beberapa pemain seperti Shane Patinama dipastikan absen akibat sanksi. Untuk posisi penjaga gawang, Martin Paes tetap diprediksi menjadi pilihan utama. Sementara lini belakang kemungkinan diisi Jay Itzes dan Rizky Ridho. Hartman menyadari perbedaan regulasi antara FIFA Series dan Piala AFF. Pada FIFA Series, pemain abroad Eropa bisa dipanggil penuh. Namun di Piala AFF, komposisi skuad bisa lebih bergantung pada pemain yang berkarir di kompetisi domestik atau Asia Tenggara. John Hartman Timnas Indonesia menegaskan bahwa target utama bukan sekedar juara AFF. Ia ingin membangun fondasi kuat agar Garuda mampu bersaing konsisten di level Asia. Pendekatan detail, komunikasi personal serta pemilihan pemain berbasis kualitas menjadi senjata utama sang pelatih. Dengan kombinasi pemain lokal, abroad dan potensi naturalisasi baru, publik berharap era Hartman menghadirkan wajah baru tim nasional. Kini pertanyaannya, mampukah John Hartman Timnas Indonesia menyatukan kepingan talenta ini menjadi kekuatan solid? Jawabannya akan terlihat dalam waktu dekat, saat Garuda kembali terbang di pentas internasional. Media asal Malaysia, New Straits Times, memberikan kritik pedas soal perkembangan terkini skandal naturalisasi ilegal. Dalam salah satu artikelnya, New Straits Times mengatakan jika sepak bola Malaysia seharusnya berkaca diri, daripada sibuk menuduh negara lain sebagai pelapor.
Artikel mereka yang berjudul Sepak Bola Malaysia harus bercermin pada diri sendiri, bukan menelaah negara tetangga, menyoroti banyaknya opini publik di negara tersebut yang terlalu fokus mencari pelapor, padahal seharusnya mereka mencari hakikat sebenarnya dari masalah tersebut. Sebelumnya, FIFA melakukan investigasi dan menetapkan bahwa Asosiasi Sepak Bola Malaysia dan 7 pemain naturalisasi terbukti memalsukan data. Akibatnya, ke-7 pemain tersebut dijatuhi sanksi denda dan larangan berkompetisi selama 12 bulan. Meski begitu, penegakan larangan tersebut saat ini ditangguhkan menunggu putusan akhir dari Pengadilan Arbitrase Olahraga, walaupun bisa kembali berlaku kapan saja. Laporan yang dikabarkan muncul dari Konfederasi Sepak Bola Asia mengatakan bahwa pengaduan telah diajukan ke FIFA sehari setelah kemenangan telak Harimau Malaya 4-0 atas Vietnam di Stadion Nasional Bukit Jalil pada 10 Juni tahun lalu. Kepercayaan diri timnas Indonesia jelang Piala AFF 2026 justru mendapat respon sinis dari media Vietnam. Meski skuad Garuda diperkuat banyak pemain naturalisasi dari Eropa, mereka menilai hal itu belum cukup untuk membawa Indonesia menjadi juara. Media Vietnam BTV secara terang-terangan meragukan kekuatan Indonesia di turnamen yang akan berlangsung Juli-Agustus 2026 tersebut. Sekalipun timnas Indonesia dapat menurunkan sejumlah pemain naturalisasi yang kembali dari Eropa di Asian Cup di bulan Juli dan Agustus 2026, mereka belum tentu dianggap lebih kuat daripada Vietnam, tulis media Vietnam BTV. BTV mengakui Vietnam sempat kalah 3 kali dengan Indonesia pada akhir 2023 hingga awal 2024, yakni di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dan Piala Asia 2023. Namun mereka menilai situasi kini sudah jauh berbeda. Ini sangat kontras dengan situasi pada akhir 2023 dan awal 2024, ketika Vietnam kalah dalam ketiga pertandingan melawan Indonesia di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dan Piala Asia 2023. Lanjutan laporan tersebut. Menurut mereka, Vietnam saat ini lebih stabil dan matang, terutama setelah pergantian pelatih ke Kim Sang-sik. Di bawah arahannya, Vietnam disebut lebih seimbang dan percaya diri berkat sejumlah gelar regional dalam beberapa tahun terakhir. Di sisi Indonesia, situasinya memang tidak sepenuhnya ideal. Pelatih John Hartman memberi sinyal bahwa tidak semua pemain diaspora di Eropa bisa dipanggil untuk Asian Cup 2026 karena turnamen itu berada di luar kalender resmi FIFA. Hartman bahkan menegaskan dirinya tidak ingin memaksakan negosiasi dengan klub-klub Eropa demi memanggil pemain di luar agenda internasional resmi. Sebaliknya, ia melihat turnamen ini sebagai kesempatan untuk menguji kedalaman skuad dan memberi ruang bagi pemain Liga 1. Meski begitu, peluang tetap terbuka bagi diaspora yang bermain di kawasan Asia Tenggara karena akses pemanggilan lebih realistis. Vietnam datang sebagai juara edisi sebelumnya dan akan langsung berhadapan dengan Indonesia sejak fase grup. Itu berarti duel panas sudah terjadi sejak awal. Media Vietnam bahkan menilai Indonesia tak lebih kuat meski menurunkan pemain naturalisasi. Mereka percaya skuad saat ini lebih matang dibanding 2 tahun lalu. Bagi Indonesia, situasi ini menjadi ujian awal era Hartman. Tanpa jaminan seluruh diaspora Eropa bisa tampil, strategi rotasi dan kedalaman skuad akan sangat menentukan. Hadirnya FIFA Series ini juga menjadi ujian penting bagi pemain lokal untuk menunjukkan kualitasnya. Rombak timnas Indonesia ini jelas bukan proyek instan. Hartman ingin membangun fondasi jangka panjang. Persaingan internal kini makin ketat. Tidak ada lagi posisi aman bagi pemain lama jika performa menurun. Regenerasi memang beresiko. Kehilangan sosok senior bisa berdampak pada kepemimpinan di lapangan. Namun sepak bola modern menuntut intensitas tinggi, pressing agresif dan fisik prima. Keputusan tegas menjadi keniscayaan. Sementara itu, kabar membanggakan datang dari Sandy Walsh yang membawa Buriram United lolos ke 16 besar AFC Champions League Elite. Buriram memastikan tiket usai mengalahkan Shanghai Shenhua 2-0 pada 17 Februari 2026. Walsh tampil sebagai starter dan menunjukkan kontribusi penting di lini pertahanan. Di babak 16 besar, Buriram akan menghadapi Melbourne City pada 3 Maret 2026. Laga ini menarik karena di kubu Melbourne terdapat Matthew Baker, bek muda timnas U17 Indonesia. Progres pemain diaspora dan talenta lokal ini menjadi sinyal positif. Jika proses regenerasi berjalan sesuai rencana, rombak timnas Indonesia di era Hartman bisa menjadi titik balik Garuda di level Asia. Kini publik tinggal menunggu pengumuman resmi 32 nama tersebut. Satu hal pasti, perubahan besar sudah mulai. Maarten Paes resmi melakoni debut di Eredivisie 2025-2026 pada laga Ajax melawan NEC Nijmegen pada Minggu 22 Februari 2026 dini hari.
Pertandingan Ajax melawan NEC Nijmegen pada pekan ke-24 Eredivisie di Johan Cruyff Arena berakhir dengan skor imbang 1-1. Pelatih Ajax Amsterdam Fred Grim memberi kesempatan Maarten Paes bermain usai kiper utama mereka Vítězslav Jaras mengalami cedera dan harus absen panjang. Pada pertandingan tersebut, Maarten Paes tampil cukup gemilang, meski gagal mencatat clean sheet usai kebobolan 1 gol oleh NEC Nijmegen. Namun debutnya disebut sangat menjanjikan dan sangat layak untuk kembali berdiri di bawah gawang Ajax pada laga berikutnya. Performa Maarten Paes menjadi sinyal positif bagi timnas Indonesia yang akan tampil di FIFA Series 2026 mendatang. Selain Maarten Paes, penampilan Emil Audero juga cukup menjanjikan pada musim ini di Serie A. Penampilan keduanya tentu akan membuat pelatih timnas Indonesia John Hartman dibuat bimbang untuk menentukan siapa sosok kiper nomor 1 di FIFA Series 2026 mendatang. Sejak didatangkan dari FC Dallas pada awal tahun ini, Maarten Paes baru merasakan debut pada laga menghadapi NEC Nijmegen. Dalam laga debutnya melawan NEC Nijmegen, Maarten Paes berhasil mencatat 7 penyelamatan penting. Menurut situs Fotmob, Maarten Paes mendapat rating 7,6 atau tertinggi ketiga setelah Mika Götze, 8,2. Maarten Paes juga sempat melakukan penyelamatan gemilang dengan menahan sepakan keras dari Brian Linssen dan sundungan Ahmed Can Kaplan. Pada masa tambahan waktu babak kedua, Maarten Paes juga berhasil mengantisipasi sundungan Kaplan sekaligus mempertahankan skor 1-1. Timnas Indonesia dipastikan menjadi tuan rumah dalam ajang internasional FIFA Series 2026 ini yang akan digelar akhir Maret ini di Jakarta. Hay el número 25 de Benfica, no quiero decir su nombre, no lo merece, que empezó a hablar. Finally fucking scored at Anfield. Took long enough, didn't it? Years of noise, curses, near misses. Yo tuve la suerte también de tener compañeros que ya llevaban años aquí. Resmi PSSI umumkan pemain naturalisasi baru Timnas Indonesia. Siapakah dia? Ini benar-benar di luar dugaan. Mbappe, Haaland, Sergio Ramos resmi gabung Timnas Indonesia. Tonton sampai habis agar tidak ketinggalan sama video terbaru dari channel ini. Mata dunia mulai mencurigai gerak-gerik PSSI menjelang Piala AFF 2026. Menurut media Vietnam, PSSI akan memanggil pemain naturalisasi untuk memperkuat Timnas Indonesia dalam turnamen regional tersebut. Di bawah asuhan John Hartman, Timnas Indonesia akan menghadapi persaingan sengit dalam Piala AFF 2026 yang berlangsung di bulan Juli dan Agustus tahun ini. Persaingan akan begitu sengit karena Timnas Indonesia langsung berhadapan dengan Vietnam dalam fase grup. Media Vietnam mengakui bahwa Timnas Indonesia merupakan lawan yang tangguh bagi mereka. Setiap pertemuan dengan Timnas Indonesia selalu membuat Vietnam kewalahan, sehingga skuad Garuda bukanlah lawan yang bisa dianggap remeh. Timnas Indonesia adalah lawan yang tangguh berkat gaya bermain mereka yang agresif dan fisik, serta kemauan mereka untuk mendorong tempo permainan ke level tertinggi, tulis media Vietnam, Tetahau 247. Kemungkinan PSSI memanggil lebih banyak pemain naturalisasi yang saat ini bermain di Eropa adalah skenario yang tidak dapat diabaikan. Lanjutnya, pada Piala AFF sebelumnya, Timnas Indonesia tampak kesulitan untuk bersaing dengan lawan-lawannya karena banyak pemain naturalisasi yang tidak bisa ikut tampil. Saat itu, pemain naturalisasi di Eropa tak mendapat izin dari klubnya karena Piala AFF bukan bagian dari kalender FIFA. Namun kini, media Vietnam justru curiga PSSI akan membawa banyak pemain naturalisasi untuk tampil dalam Piala AFF 2026. Kehadiran pemain naturalisasi di Timnas Indonesia tentu menjadi ancaman besar bagi Vietnam. Timnas Indonesia diprediksi akan menggunakan kekuatan terbaiknya untuk menghadapi Piala AFF 2026. Sebelumnya, John Hartman sendiri juga mengaku begitu antusias menantikan Piala AFF 2026 karena akan menjadi pengalaman pertama dalam hidupnya. Kehadiran sejumlah pemain naturalisasi Timnas Indonesia di Super League 2025-2026 menghadirkan warna baru dalam persaingan sepak bola nasional. Sejumlah pemain naturalisasi Timnas Indonesia kini memperkuat klub-klub besar. Berikut profil Sandy Walsh, pemain naturalisasi Timnas Indonesia yang bantu klubnya lolos ke 16 besar ACL Elite 2025-2026. Kepastian tersebut diraih setelah Buriram United menundukkan wakil Tiongkok Shanghai Shenhua FC dengan skor 2-0 dalam pertandingan yang berlangsung di Chang Arena, Thailand, Selasa, 17 Februari 2026. Dua gol kemenangan Buriram United dicetak oleh Curtis Good pada menit ke-11 dan Supanat Muenta pada menit ke-22. Meski Shanghai Shenhua harus bermain dengan 10 pemain sejak menit ke-33, Buriram United gagal menambah keunggulan hingga laga usai. Pada pertandingan tersebut, Sandy Walsh tampil sejak menit awal, namun digantikan pada menit ke-62.
tambahan 3 poin membuat Buriram United kini menempati peringkat keempat grup A dengan koleksi 14 poin dari 8 pertandingan, hasil dari 4 kemenangan, 2 kali imbang dan 2 kekalahan. Buriram United berada di bawah 3 klub Jepang, yakni Machida Zelvia, Vissel Kobe, dan Sanfrecce Hiroshima. Meski demikian, posisi Buriram United masih berpeluang tergeser oleh Melbourne City yang mengoleksi 13 poin dan baru akan memainkan laga terakhir menghadapi Gangwon FC pada Rabu, 18 Februari 2026. Secara individu, Sandy Walsh telah tampil dalam 5 pertandingan fase grup ACL Elite. Dirinya absen dalam 3 laga, yakni saat menghadapi Shanghai Port, Ulsan HD, dan Gangwon FC, dengan 1 diantaranya karena mengalami cedera. Hingga kini, 8 tim dari grup A dan grup B memastikan diri lolos ke babak 16 besar. Dari grup A, 5 tim yang sudah mengamankan tiket adalah Machida Zelvia, Vissel Kobe, Sanfrecce Hiroshima, Buriram United, dan Melbourne City. Sementara itu dari grup B, 8 tim yang melaju ialah Al Hilal, Al Ahli Saudi, Traktor, Al Ittihad FC, Al Wahdah, Al Ahli UAE, Al Duhail, dan Al Sadd. Mulai dari performa impresif Nathan Choeaon yang kian konsisten menjaga benteng pertahanan di Liga Belanda bersama Willem II, hingga munculnya nama Reno Muns, bek muda didikan ex-Abi Alonso di Bayer Leverkusen, yang secara regulasi FIFA bisa memperkuat timnas Indonesia tanpa jalur naturalisasi. Berikut 3 berita terpopuler seputar timnas Indonesia yang menarik untuk disimak. Kabar mengembirakan datang dari kompetisi kasta kedua Belanda ERT Divisi musim 2025-2026, di mana bek kiri andalan timnas Indonesia, Nathan Choeaon, terus menunjukkan konsistensi performanya bersama Willem II. Dalam laga terbaru kontra Jong FC Utrecht pada Taba 17 Februari 2026 dini hari, pemain kelahiran Rotterdam ini kembali dipercaya masuk dalam starting 11 dan bermain penuh selama 90 menit. Kehadiran Nathan yang rutin mendapatkan jam terbang tinggi di Belanda menjadi modal yang sangat berharga bagi pelatih timnas Indonesia. Di tengah gencarnya perburuan pemain diaspora untuk memperkuat skuad Garuda, nama Neraisho Kasanwirjo mendadak menjadi perbincangan hangat di kalangan pecinta sepak bola tanah air. Nama belakangnya yang kental dengan nuansa Jawa memicu spekulasi luas di media sosial mengenai peluangnya membela timnas Indonesia. Namun fakta di lapangan menunjukkan situasi yang lebih kompleks, di mana bek kelahiran Amsterdam 18 Februari 2002 ini diketahui memiliki garis keturunan Belanda Suriname, di mana nama Jawa tersebut kemungkinan besar berasal dari sejarah migrasi pekerja Jawa ke Suriname, era kolonial, bukan hubungan darah langsung dengan Indonesia. Meskipun akun sosialnya kerap dibanjiri dukungan netizen Indonesia, Kasanwirjo sejauh ini tampak masih fokus mengejar mimpi menembus skuad senior timnas Belanda. Harapan baru muncul bagi lini pertahanan timnas Indonesia melalui sosok Reno Muns, bek bertalenta asal Jerman yang secara regulasi bisa memperkuat timnas Indonesia tanpa jalur naturalisasi. Berdasarkan statuta FIFA artikel 7, pemain kelahiran Jakarta 2 Oktober 2005 ini memenuhi syarat membela Indonesia karena faktor tempat lahir, meskipun kedua orang tuanya merupakan warga negara asli Jerman. Ini menjadi keuntungan besar bagi pelatih John Hartman jika ingin menambah amunisi berkualitas Eropa. Namun tantangan terbesar bagi PSSI dan John Hartman adalah meyakinkan pemain. Dalam wawancaranya, Muns mengaku tidak memiliki banyak ingatan tentang Indonesia karena keluarganya langsung berpindah negara tak lama setelah ia lahir. Pemain transfer itu menyangkut uang, menyangkut duit. Yang bayar pemain siapa? I mean, it's you want to play against the best players, and you could see after 1 minute. Dan kami juga sedang mendorong juga beberapa tambahan. Bek sayap yang berkarir di kasta kedua Liga Belanda ini sempat mendapat pertanyaan apakah dirinya bisa bermain untuk timnas Indonesia. Pasalnya, pemain yang berposisi mirip dengan Calvin Verdong ini punya nama yang menjadi ciri khas orang-orang keturunan Maluku meski dia kini tinggal di Belanda. Gelombang naturalisasi timnas Indonesia kembali menyeruak ke publik menyusul kedatangan pelatih baru John Hartman jelang FIFA Series bulan Maret. Setelah peresmiannya, John Hartman bahkan secara terang-terangan menyebut kalau dirinya akan ke Eropa untuk memantau beberapa diaspora. Di sana, John Hartman menjelaskan jika dia ingin mengamati para pemain diaspora yang memiliki kecerdasan taktikal hingga kenyang pengalaman internasional.
Anda butuh pemain yang sudah merasakan intensitas dan kecerdasan taktik sepak bola dunia dan sepak bola internasional. Jadi, saya akan terus merekrut pemain yang memiliki karir bagus, tegasnya. Oleh karenanya, belum lama ini John Hartman berangkat ke Eropa. Di sana, ia menemui sejumlah pemain timnas Indonesia seperti Dean James, Kevin Dix, dan Jay Itzes. Walau begitu, bukan tidak mungkin jika dalam agendanya ke Eropa, John Hartman juga menemui diaspora yang belum berkesempatan bela timnas Indonesia. Apalagi, Direktur Teknik Alexander Zwiers juga telah menyiapkan database mengenai para pemain diaspora di Eropa yang bisa gabung ke skuad Merah Putih. Tak sedikit nama yang telah dikaitkan dengan timnas Indonesia. Beberapa dari mereka bahkan punya statistik yang luar biasa mentereng di Eropa. Dari semua itu, ada satu bek kasta kedua Liga Belanda yang tampaknya luput dari sorotan. Padahal namanya sangatlah mencerminkan keturunan Indonesia. Adalah Jairo Tehubijuluh, bek sayap milik klub Belanda MVV Maastricht. Sang pemain diketahui punya garis keturunan Indonesia dari kakek neneknya asal Pulau Saparua. Lahir tanggal 26 Mei 2005, Jairo Tehubijuluh berposisi sebagai sayap kiri, seperti halnya Calvin Verdong di timnas Indonesia. Namun kelebihannya, ia juga bisa main sebagai bek tengah. Sejak kecil, bek sayap berpostur 180 cm tersebut telah bergabung dengan Akademi MVV Maastricht. Ia promosi ke tim U18 pada musim 2021-2022. 2 tahun berikutnya, Jairo Tehubijuluh tampil bagus tim U21 dan puncaknya terjadi pada Oktober 2024. Ketika itu, ia debut untuk tim senior MVV Maastricht. Dalam laga debutnya, Jairo Tehubijuluh langsung memberikan assist. Sejak saat itu, ia langsung menyegel tempat inti dengan bermain dalam 13 pertandingan. Punya kelebihan sebagai pemain berkaki kidal, gaya permainan Jairo Tehubijuluh juga dipadukan dengan ketahanan fisik hingga ketetapan teknis ala Eropa. Ia juga dikenal sebagai bek sayap yang menawarkan stabilitas pertahanan sekaligus daya serang, membuatnya menjadi pemain dengan atribut terlengkap di Belanda. Namun sayang, kiprahnya kurang begitu dikenal bahkan di supporter timnas Indonesia sekalipun. Aksinya pada musim ini bersama MVV Maastricht pun agak terhambat. Ini karena Jairo Tehubijuluh mengalami cedera sehingga penampilannya di musim ini terhenti pada 10 kali pertandingan dengan catatan 1 assist. Menarik ditunggu, apakah John Hartman akan mempertimbangkan Jairo Tehubijuluh sebagai pemain naturalisasi selanjutnya bagi timnas Indonesia. Jairo Tehubijuluh sepanjang kariernya belum pernah bermain untuk negaranya yakni Belanda, baik di level junior atau senior sekalipun. 2 berlian gacor eligible dinaturalisasi timnas Indonesia bentrok di 16 besar ACL2. 1 pernah digilas Persib Bandung, John Hartman cek. Ajang ACL2 babak 16 besar menyajikan pertarungan 2 pemain yang eligible dinaturalisasi timnas Indonesia, di mana dalam laga Bangkok United kontra MacArthur FC di babak 16 besar ACL2, 2 pemain keturunan yang santer dikaitkan dengan timnas Indonesia saling bentrok. 2 pemain keturunan yang eligible dinaturalisasi timnas Indonesia yang saling bentrok di laga Bangkok United dan MacArthur FC, yakni Ilyas Al-Hafd dan Luke Vickery. Dalam laga itu, Ilyas Al-Hafd bersama Bangkok United sukses bungkam Luke Vickery Chess di MacArthur FC dengan skor 2-0. Pemain yang santer masuk list bidikan naturalisasi timnas Indonesia era Sintayong berhasil catatkan namanya di papan skor pada menit ke-37, sebelum akhirnya digantikan oleh Arthur di menit ke-65. Sementara Luke Vickery turun dari bangku pertandingan MacArthur FC. Luke Vickery masuk di menit ke-60 untuk menggantikan winger kiri MacArthur FC Grazan. Meski begitu, Ilyas Al-Hafd dan Luke Vickery tampil mengesankan bersama Bangkok United dan MacArthur FC di ACL2. Ilyas Al-Hafd catatkan 3 gol dari 6 pertandingan untuk Bangkok United. Tapi sayangnya, penampilan apik Bangkok United dan Ilyas Al-Hafd sempat dipecundangi Persib Bandung di babak penyisihan grup di kandang sendiri. Sementara itu, Luke Vickery sukses bukukan 2 gol dan 2 assist dari 5 pertandingan. Performa apik keduanya tentu saja bisa jadi pertimbangan John Hartman untuk bisa dinaturalisasi timnas Indonesia. Keduanya bisa jadi opsi mentereng bagi John Hartman untuk timnas Indonesia yang akan berlaga di Piala AFF 2025-2026. 3 pelatih lokal telah resmi ditunjuk mendampingi John Hartman dalam tugasnya menangani timnas Indonesia. 2 nama terbaru pelatih lokal sudah diungkap oleh Ketua Badan Tim Nasional. Keduanya yakni Nova Arianto dan Sofi Imam Faizal. Sementara yang senior ini, ya Nova Arianto,
Mungkin nanti Coach Sofi Imam Faizal juga akan kami libatkan. Kami lagi melihat beberapa sosok yang tepat, kata Sumarji Rabu 11 Februari. Sebelum itu, Kepala Analis Persija Zikri Lazuardi sudah lebih dulu menjadi pendamping Hartman. Zikri bahkan telah menemani Hartman saat hadir menyaksikan pertandingan Persib Bandung vs Malut United 6 Februari. Hal ini berarti sudah ada 4 pendamping Hartman di Timnas Indonesia. Satu nama lain adalah tangan kanan Hartman yang sudah bekerja sama dalam waktu lama, yakni Cesar Meilan. Kolaborasi erat Meilan dan Hartman telah menghasilkan prestasi bersejarah, termasuk medali emas Olimpiade Tokyo 2021 bersama Timnas Putri Kanada, 2 medali perunggu Olimpiade, dan membawa Timnas pria Kanada lolos ke Piala Dunia 2022 setelah penantian panjang selama dekade-dekade. Terkait nama-nama pelatih lokal lainnya yang sedang dijajaki PSSI, Sumarji enggan berterus terang. Jika nantinya sudah terang, Sumarji baru akan membocorkannya. Kemungkinan besar nama-nama yang akan menjadi asisten pelatih Timnas Indonesia ini akan diumumkan sebelum FIFA Series 2026 pada akhir Maret nanti. Ini benar-benar di luar dugaan. 2 pemain naturalisasi baru Timnas Indonesia siap tampil di FIFA Series. John Hartman datangkan pemain Eropa ke Indonesia. Siapakah dia? Tonton sampai habis ya. Anggota Komite Eksekutif atau Eksekutif Komite PSSI, Arya Sinulinga, menjawab soal kemungkinan perekrutan pemain naturalisasi baru dari Eropa buruan John Hartman. John Hartman sudah berkunjung ke Eropa melihat aksi-aksi pemain Timnas Indonesia jelang agenda skuad merah putih dalam FIFA Series. Pada awal perkenalan sebagai pelatih Timnas Indonesia, Hartman sempat menyebutkan rencana mencari pemain baru untuk dinaturalisasi. Apakah Hartman sudah membawa pemain baru yang akan dinaturalisasi dari kunjungan ke Eropa pada awal 2026? Saya belum dapat kabar ya. Belum dapat kabar kalau ada pemain naturalisasi baru. Apalagi kan ini terlalu dekat ya dengan pertandingan Timnas Indonesia. Bulan Maret, sekarang udah Februari. Terlalu dekatlah untuk melakukan naturalisasi lah, kata Arya. Pasti yang ada dulu, dia ingin tahu dulu pasti dia. Nah dari situ dia akan tahu komposisi yang terbaik yang bagaimana, gitu kan? Karena setiap pelatih itu pasti punya komposisi berbeda gitu. Disesuaikan dengan skema permainan dia. Ucapnya di Jakarta, Senin, 9 Februari. Struktur tim kepelatihan Timnas Indonesia di bawah komando John Hartman mulai tersusun. Sejumlah pelatih lokal mendapat kepercayaan untuk mendampingi arsitek asal Inggris tersebut dalam agenda terdekat. Ketua Badan Tim Nasional atau BTN, Sumarji memastikan bahwa Nova Arianto akan mengemban peran sebagai asisten sementara. Pelatih Timnas U20 itu dipercaya menjadi tangan kanan Hartman dalam fase awal kepemimpinannya. Selain Nova, nama Sofi Imam Faisal juga masuk dalam jajaran staf pelatih. Selama ini Sofi dikenal sebagai sosok penting di kelompok usia muda dan telah bekerja bersama Nova di Timnas U20 sejak akhir tahun lalu. Pengalaman Sofi tidak diragukan, ia pernah menangani aspek fisik Timnas Indonesia di berbagai level, mulai dari U17, U20, U23, hingga tim senior. Dengan masuknya Nova dan Sofi, Hartman kini didukung 3 asisten lokal. Sebelumnya, Timnas Indonesia juga merekrut Zikri Lazuardi yang dikenal sebagai Kepala Analisis Persija Jakarta. Untuk sementara, Nova, mungkin nanti Coach Sofi juga akan kami libatkan, ujarnya. Kami sedang melihat beberapa sosok yang tepat, ucap pria yang juga anggota Komite Eksekutif PSSI tersebut. Langkah ini bukan keputusan mendadak. Sejak awal negosiasi, PSSI melalui BTN telah menyepakati pentingnya keterlibatan pelatih lokal dalam struktur kepelatihan Hartman. John Hartman sendiri dijadwalkan menjalani debut bersama Timnas Indonesia pada ajang FIFA Series 2026 Maret mendatang. Turnamen tersebut juga akan diikuti Bulgaria, Kepulauan Solomon, dan Saint Kitts dan Nevis. Komitmen untuk mengakomodasi pelatih lokal menjadi bagian dari kesepakatan awal antara kedua belah pihak. Saya juga sudah sampaikan ke John agar supaya memperhatikan sesuai dengan komitmen saya bersama dia, harus ada asisten pelatih lokal yang turut serta di dalam Timnas Indonesia, imbuh Sumarji. Kehadiran Nova dan Sofi bukan sekedar pelengkap, mereka diharapkan menjadi jembatan antara visi Hartman dan karakter sepak bola Indonesia, sekaligus memastikan kesinambungan program pembinaan lintas kelompok usia. Di balik gemerlap gaji bintang-bintang Real Madrid, sebuah fakta mengejutkan muncul,
ibu Kylian Mbappe disebut-sebut memperoleh penghasilan lebih tinggi daripada 7 pemain tim utama Real Madrid musim lalu dalam perannya sebagai agen. Real Madrid dikenal mempekerjakan beberapa pemain dengan bayaran tertinggi di dunia. Menurut Capology, Kylian Mbappe menerima gaji sekitar 520.000 pound per pekan di Santiago Bernabeu, menjadikan pemain dengan penghasilan tertinggi klub. Posisi kedua ditempati Vinicius Junior yang digaji sekitar 415.000 pound per pekan. Di sisi lain, Real Madrid juga memiliki sejumlah pemain akademi yang masuk skuad utama dengan gaji jauh lebih kecil. Meski demikian, nominal tersebut masih sebanding dengan beberapa pemain papan atas di tim-tim La Liga yang lebih rendah. Kedatangan Mbappe ke Real Madrid pada musim panas 2024 menjadi satu di antara transfer paling bersejarah di generasinya. Sebagian besar klub elit Eropa sempat memburu tanda tangan penyerang Prancis itu secara free transfer dari Paris Saint-Germain. Real Madrid akhirnya berhasil memenangkan persaingan tersebut dengan membayarkan bonus tanda tangan senilai 130 juta pound yang dibayarkan selama durasi kontraknya, menurut laporan ESPN. Dalam dunia transfer tingkat tinggi, peran agen makin krusial dalam beberapa tahun terakhir, dan kompensasinya pun meningkat seiring itu. Mbappe diwakili oleh ibunya, Faiza Lamari, mantan pemain handball Prancis yang mendampingi karir Mbappe sejak ia berusia 15 tahun. Laporan dari media Portugal Abola menyebut Lamari menerima 4,5 juta euro neto per tahun sebagai imbalan atas jasanya, angka yang sudah termasuk dalam kontrak 5 tahun Mbappe. Bentuk kesepakatan Lamari sedikit berbeda dibanding agen lain. Dalam wawancara dengan Envoy Special 2024, Lamari mengungkap telah membuat perjanjian langsung dengan Mbappe, di mana ia menerima 30% dari seluruh penghasilan Mbappe. Akibat kesepakatan itu, Lamari disebut mengantongi lebih dari 7 pemain tim utama Real Madrid sekaligus: Raul Asensio, Franco Mastantuono, Gonzalo Garcia, Andriy Lunin, Fran Garcia, Arda Güler, dan Brahim Diaz. Kendati kesepakatan Lamari dibuat langsung dengan Mbappe, bukan klub, praktik menerima komisi besar oleh agen bukan hal yang langka. Contohnya agen Neymar, Pini Zahavi, meraup sekitar 45 juta euro ketika kliennya menandatangani transfer rekor dunia senilai 198 juta pound ke Paris Saint-Germain pada 2017. Sementara Mino Raiola, agen Paul Pogba, menerima 24 juta pound dalam transfer Pogba ke Manchester United pada 2016. Sebagian besar klub biasanya membayar komisi standar 10% dari gaji pemain untuk agen, dan agen juga bisa menerima bagian dari paket transfer secara keseluruhan. Dalam kasus Mbappe, Real Madrid tidak mengeluarkan biaya transfer karena kontraknya dengan PSG sudah habis. Namun itu memberi kesempatan bagi penyerang Prancis itu untuk meminta bonus tanda tangan besar yang turut mempengaruhi negosiasi agen. Pemain timnas Indonesia Dean James mengalami cedera dan harus absen membela klubnya Go Ahead Eagles dalam persaingan Eredivisie 2025-2026. Timnya takluk 3-1 dari Heerenveen pada partai tunda pekan ke-20 Kamis, 12 Februari 2026 dini hari. Go Ahead Eagles berstatus tuan rumah menghadapi Heerenveen tanpa diperkuat Dean James yang hingga kini belum diungkapkan secara mendetail mengenai jenis dan tingkat keparahannya. Dalam laga ini, posisi yang sering ditempati Dean James diisi oleh Alphonse Sampet. Laga berlangsung sengit di babak pertama hingga tak ada gol yang tercipta. Baru pada menit ke-54, Go Ahead Eagles membuka keunggulan lewat gol Julius Dirksen menuntaskan umpan Jacob Breum. Namun tim tamu Heerenveen mengamuk setelah kebobolan. Hanya berselang 4 menit saja setelah gol tuan rumah, Lasse Nordas menyamakan kedudukan menjadi 1-1. 10 menit kemudian Lasse Nordas mencatat brace setelah menyelesaikan assist dari Maxence Rivera. Menit ke-81, giliran Jacob Trenskov memastikan kemenangan Heerenveen dengan memanfaatkan umpan Maxence Rivera. Skor 3-1 untuk keunggulan Heerenveen bertahan hingga laga usai. Hasil buruk bagi Go Ahead Eagles yang sudah tak merasakan kemenangan dalam 10 laga terakhir di Eredivisie. Posisi mereka di klasemen juga cukup rawan longsor, dengan nilai 23, hanya berjarak 6 poin dari tim penghuni zona degradasi, dengan kompetisi menyisakan 12 pertandingan lagi.